Bayangkan kamu terjebak di rumah sakit yang penuh zombie, tanpa senjata api, hanya dengan tangan kosong dan ilmu bela diri. Inilah yang harus dilakukan seorang mantan petarung Muay Thai dalam film terbaru 2025. Film ini menggabungkan pertarungan brutal, atmosfer mencekam, dan aksi tanpa ampun. Jadi, siapkan adrenalinmu, karena inilah alur cerita lengkapnya. Film dibuka dengan Thailand di masa depan. Dunia sedang dilanda krisis pangan akibat perubahan iklim, pemanasan global, dan wabah misterius. Sebagian spesies telah punah, jutaan ikan telah mati karena bakteri dari es kutub yang mencair, dan tingkat kerusakan ini sulit diprediksi. Seluruh dunia menghadapi krisis terbesar dalam sejarah. Diperkirakan bahwa krisis ini akan berlangsung selama beberapa dekade, atau tetap tidak terselamatkan selamanya. Banyak negara menghadapi kekurangan makanan, kerusuhan di mana-mana. Mungkinkah ini akhir dari kemanusiaan? Wow. Inilah pemeran utamanya yang bernama Sing, mantan petarung Muay Thai yang kini hidup sederhana sebagai sopir truk. Di tengah perjalanan, ketika sedang mengantarkan bahan pangan, Sing teringat kekasihnya yang bernama Rin. Rin mengajak Sing untuk pindah ke pedesaan, memulai hidup baru agar bisa menikmati sedikit ketenangan di tengah dunia yang kacau. Nyawa Sing menjadi taruhan di pekerjaan ini, lalu ia memutuskan untuk resign. Demi Rin, kekasihnya, ia akan berhenti dari pekerjaan supir yang membahayakan ini. Sesaat sebelum sampai ke tujuan, Sing dan temannya sudah memiliki insting yang kuat bahwa di depan mereka akan menghadapi perampok yang berniat untuk merebut pasokan makanan di truknya. Sing mencoba menepi ke samping dan ia menghentikan truknya. Terlihat beberapa orang jahat sudah bersiap-siap untuk menyerang. Sing dan temannya yang jago bela diri berhasil melumpuhkan semua para penyintas itu. Lalu ia melanjutkan kembali perjalanannya. Rin, kekasih Sing, sendirian di rumah. Ia membuat memo di cermin untuk memberitahukan jadwal hariannya, karena ia sebentar lagi akan pergi bekerja agar Sing jika pulang nanti bisa melihat pesan memo di cermin itu. Rin merasa khawatir juga karena Sing beberapa hari ini belum pulang ke rumah. Tibalah Sing dan temannya di pabrik produksi makanan. Bos yang membayar bahan pangan itu memarahi temannya Sing karena tidak puas dengan barang yang dibawanya. Mungkin dikarenakan beberapa peti pecah dan sebagian rusak, sehingga memotong gajinya. Setelah itu Sing dan temannya pulang ke gudang. Temannya memberikan upah yang sudah dijanjikannya berupa motor trail untuk Sing. Temannya juga membawa satu peti berisikan ikan segar yang tidak diketahui jenis ikan apa, yang pastinya ikan itu berbentuk seperti monster. Temannya membagi sebagian ikannya kepada Sing untuk dibawanya ke rumah. Di sisi lain, bos yang tidak diketahui namanya itu yang memarahi temannya Sing tadi, ia sedang makan siang bersama para pengusaha lainnya. Sambil menikmati hidangan ikan seperti monster, si bos itu mempromosikan ikan segar tersebut kepada para pengusaha besar yang ada di sana, agar mereka bisa ikut berinvestasi bisnis bersama Tuan Pasu, menjadi pemasok makanan ikan ke seluruh dunia. Katanya ikannya aman untuk dikonsumsi, padahal ikan itu membawa wabah yang mematikan. Ketika selesai berbicara, si bos itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Sing tiba di rumahnya dengan membawa bingkisan makanan ikan. Untungnya tidak jadi memasaknya karena istrinya sebentar lagi mau berangkat kerja. Lalu mereka berbicara sebentar karena Rin sangat khawatir dengan pekerjaan Sing yang sangat berbahaya itu. Sebelum berangkat kerja, Rin memeriksa luka di wajah Sing, lalu ia mengobatinya. Sing juga menegaskan sekali lagi bahwa ini pekerjaan terakhirnya. Namun Rin sudah bosan mendengar pernyataan itu. Rin tidak ingin patah hati karena kehilangan nyawa kekasihnya. Sing berusaha meminta maaf beberapa kali bahwa ia akan benar-benar
benar-benar berhenti dari pekerjaannya. Singkat cerita, Rin berangkat kerja dan sudah ada yang menjemputnya. Rin memiliki teman yang baik. Mereka suka pergi bersama ketika berangkat kerja. Ini Budi dan ini Ibu Budi. Mereka selalu dijemput mobil tentara setiap pergi bekerja karena Rin adalah seorang relawan dokter dan Ibu Budi sebagai perawat. Mereka sangat tulus bekerja di salah satu rumah sakit satu-satunya di negara yang sedang kacau ini. Situasi rumah sakit pada malam itu lumayan sibuk. Rin juga sangat padat melayani pasien sambil dibantu Budi yang ceritanya sebagai asistennya. Beberapa saat kemudian, Rin ada panggilan untuk melakukan operasi, lalu ia bersiap-siap memakai baju bedah. Namun tidak lama kemudian datanglah dokter atasan Rin. Dokter itu memerintahkan Rin untuk segera memeriksa pasien VIP di lantai 10, yang dimana pasien itu adalah istrinya Tuan Pasu, seorang pejabat tinggi yang sangat berpengaruh dan berjasa bagi rumah sakit, kata atasan dokter Rin. Walau pada awalnya Rin menolak karena ia ingin menangani pasien operasi dulu, tapi dokter atasan Rin tetap memaksanya karena ia sudah menyiapkan dokter lain untuk menanganinya. Dengan terpaksa, Rin mengikuti perintah atasannya. Sebelum sampai di kamar Tuan Pasu, Rin melihat salah satu pasien berontak yang tidak diketahui penyebabnya apa. Pasien itu adalah bawahannya Tuan Pasu. Ia akan dibawa ke ruang operasi dan itu sedikit membuat Rin gelisah. Sampailah Rin di ruangan pasien Tuan Pasu. Lalu mereka diskusi terkait pengobatan istrinya. Tuan Pasu menginginkan pengobatan sesuai keinginannya sendiri dengan membawa hati ikan yang didapatkannya entah dari mana. Namun katanya hati ikan ini bisa mengobati istrinya. Rin memberikan tanggapan bahwa dirinya masih belum yakin bahwa hati ikan ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi pasien atau istrinya itu. Tapi Tuan Pasu sangat percaya diri dan yakin bahwa makanan yang dihasilkan dari ikan ini sudah membuat banyak bangsa bermanfaat. Ia berpikir bahwa dirinya tidak mungkin memberikan sesuatu yang sangat berbahaya bagi istrinya dan bersikeras ingin mencoba pengobati dengan caranya sendiri. Singkat cerita, diskusi tersebut selesai. Di sisi lain, pasien yang berontak tadi sedang dicoba diselamatkan oleh beberapa dokter. Namun setelah beberapa saat, pasien itu dinyatakan meninggal dan tersisa satu dokter di dalam ruangan operasi. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Rin dan atasannya sedang berjalan selesai meninggalkan ruangan Tuan Pasu. Lalu ia keheranan melihat beberapa orang lari ketakutan dan ternyata di samping itu, Sing sedang santai di rumahnya sendirian sambil melihat foto kenangan bersama kekasihnya. Beberapa menit kemudian, ia mendengar berita di radio bahwa rumah sakit sedang dalam situasi darurat. Sing mendengar itu langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk mencari Rin. Tibalah Sing di depan rumah sakit yang kondisinya sudah banyak warga berkerumun. Mendekati area rumah sakit, polisi sudah memperingatkan warga agar tetap tenang dan menjauh dari area rumah sakit. Sing berjalan terus mendekati pintu masuk rumah sakit. Terlihat banyak warga sudah berkumpul di depan lobi. Polisi menyarankan warga agar cepat keluar dari area rumah sakit agar terhindar dari wabah penyakit aneh itu. Dan sebagian warga memohon untuk masuk karena ada keluarganya yang sedang dirawat. Situasi menjadi kacau ketika ada satu orang dokter dan satu orang polisi terjatuh dari jendela rumah sakit. Lalu polisi segera memeriksanya. Awalnya mereka tidak menaruh curiga apapun terhadap dokter dan polisi yang jatuh itu. Padahal ya, beberapa tembakan mulai dikeluarkan untuk membunuh dokter yang jadi zombie itu. Para warga mulai panik berlarian mencari perlindungan. Satu persatu para polisi dan pegawai rumah sakit terluka akibat gigitan manusia yang menjadi zombie. Tembakan peringatan dilakukan karena situasi warga mulai tidak kondusif. Polisi segera menyuruh kembali warga yang ada di area rumah sakit masuk ke dalam rumah sakit supaya tidak semakin menyebar wabahnya. Bahkan beberapa warga sipil pun ditembak polisi jika terlihat masih di luar. Sing segera lari ikut masuk ke dalam rumah sakit untuk melihat situasi di dalam, dan ia sangat khawatir dengan Rin. Lalu ia berlari mencarinya. Situasi dalam lobi semakin memanas. Petugas rumah sakit mencoba mengamankan para warga dan keluarga pasien yang berada di sana. Namun apa yang terjadi?
Ya, dalam hitungan menit, orang-orang di dalam rumah sakit sudah banyak yang menjadi zombie. Terlihat Rin sedang berlindung di ruangan dokter bersama atasannya yang sudah tergigit zombie. Atasannya itu mengatakan jangan meninggalkannya sendirian, dan Rin menurutinya. Tidak lama kemudian, ketika Rin sedang memeriksa kondisi di luar ruangan, ia mendengar suara aneh dari dalam ruangan. Lalu ia memeriksa kembali, ternyata atasannya itu sudah bereaksi menjadi zombie yang sedang memakan mayat. Rin langsung ketakutan, ia diserang zombie. Untungnya masih terhalang rak obat-obatan. Rin berhasil menghindar, lari keluar, dan tiba-tiba ia mendengar suara Sing dari speaker memanggil-manggil namanya. Rin tidak bisa menjawabnya karena tombol suara di ruangan itu sudah rusak akibat listriknya sudah tidak stabil. Orang-orang masih berlarian dikejar zombie dan mereka terjebak tidak bisa mengamankan diri. Terlihat hampir tiap ruangan di beberapa lantai rumah sakit semakin kisruh tak terkendali. Para zombie terus menyerang siapa saja yang ada di depannya tanpa henti. Sing juga terus mencoba memanggil Rin dari ruangan petugas keamanan, namun tidak ada hasil. Setelah itu Sing berjalan kembali untuk mencari Rin. Lalu ada satu zombie menyerangnya. Sing dengan keahlian Muay Thai-nya bisa melumpuhkan zombie-zombie itu. Satu persatu para zombie dilumpuhkan Sing dengan tangan kosong. Ia tidak takut sama sekali demi menyelamatkan kekasihnya itu. Di samping itu Budi, seorang anak kecil yang masih selamat, ia terus mencari perlindungan sambil berteriak. Dan teriakan anak kecil itu sayup-sayup terdengar oleh Sing. Budi terjebak di salah satu ruangan pasien yang dimana ruangan itu sudah ada beberapa zombie. Budi yang hampir tertangkap oleh zombie mencoba lari lagi ke tempat yang sempit agar tidak terjangkau oleh zombie itu. Untungnya ia masih selamat karena Sing segera menolongnya. Sing terus berkelahi membunuh para zombie, walau dengan tangan kosong. Setelah semua zombie di ruangan itu mati, ternyata tersisa satu zombie lagi menyerang Budi dengan menggigitnya. Budi mengira bahwa ia sudah tergigit zombie, lalu memberikan pesan terakhir untuk ibunya. Tidak lama kemudian ia tersadar melihat gigi palsu zombie terjatuh di lantai. Ternyata ia tidak tergigit oleh zombie itu karena tidak ada giginya. Sing melanjutkan kembali pencariannya, lalu Budi mengikutinya agar bisa mengantarkannya ke ruangan ibunya di lantai 3. Budi juga mengatakan bahwa ia teman baik Rin yang kebetulan Sing sedang mencarinya. Lalu Budi memberitahu bahwa Rin sedang berada di lantai 10 dan Budi menjadi petunjuk jalannya. Kondisi di dalam lobi rumah sakit sudah sepi, tersisa satu petugas keamanan yang sedang membela diri membunuh zombie. Lalu ia melihat anak kecil sendirian berjalan keluar rumah sakit. Namun kondisi di luar tidak aman karena polisi berjaga di area parkiran rumah sakit dan melarang siapapun untuk keluar dari gedung itu. Petugas keamanan itu lari mendekati anak kecil untuk melindunginya agar tidak ditembak oleh polisi. Tapi nasib berkata lain. Di sisi lain, para petinggi pemerintah sedang berdiskusi untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi di rumah sakit. Mereka masih memikirkan solusinya antara membantai seluruh orang yang ada di rumah sakit untuk memutuskan penyebaran wabah tersebut atau dengan mengirimkan salah satu pasukan khusus dengan didampingi satu dokter agar bisa membedakan orang yang terjangkit atau tidak. Diskusi tersebut masih pro kontra karena kemarin pasukan khususnya tidak ingin anggotanya menjadi korban juga. Pada akhirnya, hasil diskusi genting itu memutuskan dengan terpaksa untuk memasang bom dan menghancurkan rumah sakit karena penyebaran wabah itu baru terjadi di dalam rumah sakit sebelum menyebar luas ke seluruh negeri. Pemerintah mementingkan mayoritas, tapi sebelum menghancurkan rumah sakitnya, pemerintah ingin menyelamatkan dulu Tuan Pasu bersama istrinya. Pasukan khusus sudah tiba di rumah sakit untuk memasang bom satu persatu di titik tertentu. Rin sendirian berjalan perlahan untuk mencari ruangan komunikasi agar bisa memberitahu Sing. Tapi setelah menemukan ruangan itu, pintunya terkunci. Lalu ia melihat kunci pintunya tergantung di sabuk petugas keamanan yang sudah menjadi zombie. Rin memberanikan diri pelan-pelan mengambil kuncinya dan... Ya, Rin berhasil masuk ke ruangan itu. Ia mencoba memakai radio, tapi sialnya radio itu tidak berfungsi. Ia hampir putus asa sambil melihat monitor CCTV yang tidak ada satupun tempat yang aman. Di sisi lain juga, Sing dan Budi masih mencari ruangan ibunya. Lalu Budi menemukan informasi bahwa ibunya sedang bertugas di lantai 5. Gobloknya si Budi malah ketawa melihat zombie yang terjatuh dari kursi roda.
Sing dan Budi berhasil sembunyi ke ruangan pasien yang kebetulan di sana ada satu orang pria yang sudah putus asa dan mencoba bunuh diri di depan ayahnya yang masih dirawat. Sing yang sudah tidak kuat menahan puluhan zombie di depan pintu itu mencoba melarikan diri keluar jendela dan menaiki besi sambil berteriak mengajak Budi. Si Budi malah bengong melihat pria bunuh diri itu. Mungkin ia baru pertama kali melihat situasi seperti itu. Budi akhirnya lari untuk menaiki besi mengikuti Sing. Si Budi yang masih bocah itu hampir terjatuh akibat diganggu zombie. Untungnya Sing bisa meraih tangan Budi dan selamat. Rin yang sudah putus asa di ruangan CCTV itu, ia tersadar bahwa ada salah satu ruangan yang masih aman dan terlihat di CCTV, yaitu ruangan Tuan Pasuk. Di waktu yang sama, Budi dan Sing berhasil menemukan ruangan ibunya. Budi akhirnya bertemu dengan ibunya. Mereka saling berpelukan. Ibunya memberikan obat hisap asma untuk Budi yang ketinggalan di saku ibunya. Ibunya Budi juga berterima kasih kepada Sing karena sudah menjaga Budi selama ini. Sing melihat punggung ibunya sudah tergigit zombie. Sebentar lagi ibunya akan bereaksi menjadi zombie. Lalu ibunya memberikan isyarat untuk membawa Budi bersama Sing agar terhindar dari gigitan ibunya ketika nanti sudah berubah menjadi zombie. Maka dari itu Sing segera membawa Budi dengan paksa dipisahkan dari ibunya. Walau Budi memaksa juga ingin tetap tinggal bersama ibunya. Anak mana yang mau dijauhkan dari sosok ibu satu-satunya? Setelah itu Rin berhasil mendekati ruangan Tuan Pasu dan memaksa mengetuk pintu kamarnya agar bisa segera masuk karena para zombie sudah dekat akan menyerang Rin sendirian. Untungnya Tuan Pasu mendengarnya dan segera membuka pintunya. Rin berhasil selamat di ruangan Tuan Pasu. Tuan Pasu mencoba menenangkan Rin yang sedang panik dan ia mengatakan jangan khawatir karena sebentar lagi akan ada tim penyelamat. Tuan Pasu sangat mencintai istrinya. Ia melihat kantung darah yang didonorkan ke istrinya sudah menipis. Lalu ia meminta tolong kepada Rin agar bisa membantunya mengambilkan kantung darah untuk transfusi lagi. Tuan Pasu menjanjikan bahwa ia akan membantu mengeluarkan Rin dari rumah sakit ini. Dengan terpaksa, Rin mengikuti permohonan Tuan Pasu. Bom tersisa waktu 30 menit lagi. Para pasukan khusus sudah tiba di atap rumah sakit untuk bersiap-siap menolong Tuan Pasu bersama istrinya. Di sisi lain, Rin sudah dekat dengan ruangan bank darah, namun terhalang oleh puluhan zombie. Ia berlari sembunyi di ruangan perawat. Di waktu yang bersamaan, Sing dan Budi sudah mendekati area tersebut. Tanpa diduga ia menemukan kalung milik Rin dan tiba-tiba hampir saja Rin tergigit oleh zombie. Untungnya ada Budi menyemprotkan alat pemadam sehingga Rin selamat bersembunyi di bawah meja. Sing yang masih sibuk mengalahkan puluhan zombie hampir terlambat juga menolong Rin. Sementara itu pasukan khusus sudah berhasil membawa Tuan Pasu bersama istrinya keluar dari kamar pasien. Para pasukan khusus itu hampir kewalahan juga untuk memusnahkan para zombie. Salah satu pasukannya yaitu dokter terkena gigitan zombie, tapi komandan pasukannya tidak berpikir panjang, langsung membunuh dokter itu. Tuan Pasu segera memerintahkan harus menolong satu dokter lagi yaitu Rin untuk dibawa karena ia membutuhkannya. Sing dan Rin bersiap-siap untuk kembali menemui Tuan Pasu di kamarnya, tapi Sing ditembak oleh pasukan khusus itu karena mereka hanya akan menolong dokter saja yaitu Rin. Setelah itu situasi memanas ketika para zombie datang menyerang mereka. Sing yang terluka karena tembakan itu kembali bangkit lalu menyerang pasukan khusus. Sing dan komandan pasukan itu berkelahi adu kekuatan dan siapakah yang kalah? Sing berhasil mengalahkan komandan pasukan khusus, lalu ia ditolong oleh Rin dibawa ke ruangan aman untuk diobati luka tembaknya. Setelah beberapa saat kemudian, Sing kembali tersadar setelah lukanya diobati Rin. Sing tetap bersikeras ingin membawa Rin keluar dari rumah sakit itu, namun Rin ingin istirahat sebentar. Melihat luka tembak di bawah Sing juga belum benar-benar sembuh. Rin dan Sing saling meminta maaf karena kejadian sebelum-sebelumnya mereka sempat bertengkar. Mereka memutuskan ketika sudah selamat dari rumah sakit ini akan
melanjutkan rencana mereka pergi ke sebuah desa yang diinginkan Rin. 14 menit waktu tersisa, bom itu akan meledak. Sing mulai beraksi lagi dengan memancing komandan yang sudah menjadi zombie dilempari cairan yang mudah terbakar. Lalu Sing membakarnya. Akibat kebakaran tersebut, sensor air menyala, menyirami seluruh ruangan dan zombie itu berubah menjadi sosok monster yang menyeramkan. Sing, Budi, dan Rin berjalan kembali mencari jalan keluar. Lalu mereka menemukan Tuan Pasu bersama istrinya yang sudah tergigit zombie. Tuan Pasu melihat istrinya bereaksi akibat gigitan tersebut. Namun Tuan Pasu mengira bahwa istrinya kembali sadar dan akhirnya Tuan Pasu akhirnya mati bersama cintanya. Sementara itu, Sing dan Rin juga Budi lari dikejar zombie untuk segera sampai di rooftop karena di sana sudah ada polisi menunggu. Sesaat sebelum sampai, Sing mencoba mengalihkan ratusan zombie itu agar tidak mengejar Rin dan Rudy. Budi. Tibalah Rin dan Budi di rooftop. Mereka didatangi polisi yang akan memeriksanya karena ditakutkan Rin dan Budi juga terluka. Jadi sempat terjadi adu mulut sebentar. Rin meminta agar menunggu beberapa saat karena Sing masih di dalam gedung belum sampai di sini. Tapi polisi itu tetap memaksa Rin dan Budi agar cepat masuk ke heli sebelum ratusan zombie itu datang menyerang mereka. Walau terpaksa, Rin dan Budi mengikuti perintah polisi tersebut untuk naik ke heli agar terlindung. Sing masih terjebak di dalam mobil dengan puluhan zombie menyerangnya. Apakah ia bisa bertahan? Dan ya, Sing masih hidup selamat keluar dari mobil tadi. Belum berhenti sampai di situ, ia dikejar lagi oleh ratusan zombie. Sing berhasil sampai di rooftop, namun sudah terlambat karena heli sudah mulai take off. Ia terdiam pasrah melihat Rin sudah selamat menaiki heli, karena itu yang terpenting menurutnya. Sing dengan gagah berani melawan ratusan zombie sendirian. Ia berjuang sekuat tenaga sebelum ia benar-benar mati, dan Rin hanya bisa melihat sambil menangis dari jendela heli. Lalu, apakah Sing bisa bertahan sendirian? Karena sebentar lagi bom yang sudah terpasang akan meledak. Akhir cerita, Rin bersama Budi tinggal di sebuah desa yang sudah direncanakan bersama Sing sebelumnya dan film pun selesai. Pada akhirnya, film Jiang bukan hanya tentang bertahan dari zombie, tapi tentang cinta, pengorbanan, dan keberanian untuk melawan ketakutan. Rin kehilangan orang yang ia cintai, tapi ia membawa harapan untuk masa depan, karena dalam kegelapan selalu ada alasan untuk terus hidup dan berjuang.